kita ngomongin seorang Dewi Rezer, ini ternyata dengan anaknya Brunette ini kan umurnya sekarang 17 tahun gitu ya. Ini sangat dekat banget ya. Kadang-kadang kayak ngeliat kayak adik kakak gitu kan. Dan mereka itu tuh selalu menghabiskan waktu ya, berquality time itu tuh unik sebenarnya. Apa tuh? Biasanya kalau cewek-cewek kemana? Salon, ke mall gitu. Ini ternyata mereka ini suka banget nyobain restoran-restoran baru. Oh, kuliner ya. Sesuai dong dengan hobi sang mamah ya. Dia selalu makan terus. Karena kemarin kalau misalnya kita ngikuti story-story dari Dewi Rezer, kan dia pernah tinggal di Bangkok berapa tahun gitu ya. Itu isinya kuliner semuanya. Dan kalau kita lihat di sini, walaupun sekarang usia Dewi Rezer itu hampir masuk kepala 5, hampir gocap tahun depan. Emang iya? Iya, tapi nggak kelihatan ya. Penampilannya, fisiknya itu seperti anak 17 tahun. Jadi kayak bestie lah sama Brunette ini. Nah, makanya dengan tampilan pun, ini Dewi Rezer juga ini sangat aware banget gitu ya, mau tampilan Dewi Rezer ataupun anaknya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngeliat tampilannya, ini tuh selalu pakai misalnya kayak yang casual, short gitu pants, ya. Jadi kayak santuy aja gitu. Apalagi sekarang tuh Dewi selalu fokus untuk penampilan sang anak Brunette. Karena Brunette itu sudah masuk semifinalis Gadis Sampul tahun ini. Ngikutin jejak mamanya. Mamanya tuh Gadis Sampul tahun 95, senior aku. 95, sekarang 2025. Wah, sudah 20 tahun lebih ya. Kita lihat ya seperti apa, ini dia kedekatan mereka berdua. Kalau biasanya anak remaja akan memilih untuk berakhir pekan bersama teman-temannya, namun tidak untuk Brunette yang justru punya kegiatan wajib untuk berakhir pekan bersama sang ibunda Dewi Rezer. Keduanya memang dikenal dekat, meskipun berbeda generasi. Hubungan mereka tidak hanya sekedar ibu dan anak, tetapi juga seperti sahabat yang sangat lengket. Karena punya hobi yang sama di bidang kuliner, kali ini ibu dan anak tersebut sedang mengunjungi restoran baru di daerah Jakarta untuk menikmati hidangan makanannya. Halo pemirsa Insert, aku Dewi Rezer. Aku Brunette. Iya, kita berdua lagi quality time hari Minggu ini ya. Jadi biasanya kita kalau hari Minggu atau weekend, kalau misalnya kakak Brunette nggak sibuk, kita suka brunch bareng. Jadi mom and daughter time gitu biasanya. Biasanya sih kita suka lunch bareng. Kita tuh coba-coba new restaurants, new brunches gitu tuh, kita mau ke tempat-tempat yang baru, terus kita jalan-jalan aja. Iya. Ya udah pemirsa Insert, ikutin kita ngapain aja di Mom and Daughter Quality Time ini. Iya. Ibu dan anak ini punya umur yang terpaut cukup jauh, tapi untuk outfit Dewi Rezer tentu tak kalah. Penampilannya tidak mencerminkan umurnya saat ini. Dewi masih terlihat muda dengan outfitnya. Ketika bersama sang anak, mereka tampak seolah sebaya dan segenerasi, seperti yang mereka kenakan pada quality time ibu anak tersebut kali ini. Pilihan mereka jatuh pada tampilan casual dengan short pants dan kaos dengan tas yang mirip. Masalah outfit, keduanya mengaku sering saling pinjam. Brunette juga biasanya lebih cepat siap dan cukup makeup tipis. Sementara Dewi mengaku dirinya selalu memakan waktu lebih lama karena harus menata rambut. OOTD kita hari ini, kita kembaran, nggak kembar-kembar banget sih, tapi we look alike. Kita berdua suka pakai short pants, jadi pakai celana pendek. Aku juga biasanya pakai sepatu Keds, tapi kali ini aku lagi pakai flats biar santai. Pakai jeans, terus kaos, karena kan kita lagi nggak kerja, lagi nggak syuting, lagi nggak ngapa-ngapain, jadi benar-benar relaxing. Kita benar-benar casual. Outfit kita casual, pakai Tasnya mirip lagi. tasnya mirip lagi warna hitam. Dia suka meminjam, Suka pinjem outer atau tas-tas misalnya. ya, atau enggak sepatu Keds gitu. Karena mirip kita size-nya. Size-nya mirip. Tidak hanya kesamaan penampilan, tapi juga sampai ke barang bawaan masing-masing yang banyak kemiripan antara ibu dan anak ini. Namun Dewi dan Brunette tampaknya tidak terlalu ribet perihal barang bawaan, hanya dompet, power bank, dan beberapa alat makeup. Aku mau kasih lihat what's in our bags. Tuh, kakak Brunette juga. Kita kembaran, tasnya warna hitam. Ya, oke. Yang pasti ada di tas kita adalah handphone. Handphone pastinya. Biasanya sih aku suka pegang ya. Handphone, terus apa lagi kak? Pastinya dompet. Dompet. Iya. Small wallet, kunci mobil kalau mami. Power bank. Power bank. Aku ada ini pastinya, ada blush, ada parfum, ada blush. Kakak apa?
Aku ada pouch sendiri. Oh, sama ini chargeran. Sebagai mami-mami tidak boleh habis baterai, jadi chargeran harus selalu dibawa. Iya. Kalau dia sedia power bank. Power bank. Terus kalau aku di makeup pouch aku sih ada skincare beberapa. Terus aku ada lip stuff. Kalau soal penampilan, Dewi memang tipe yang tegas. Hal ini karena ia tumbuh besar dalam dunia modeling sejak remaja. Salah satunya majalah Gadis Sampul yang membuatnya menjadi sangat detail terhadap penampilan sampai sekarang, termasuk penampilan brunette. Dan pengetahuan itu pun ia ajarkan kepada sang buah hati. Mungkin karena udah lama di dunia entertainment kan, aku dari umur 14 tahun ya. Ikutan Gadis Sampul juga kan. Ini kakak sekarang lagi ikutan Gadis Sampul juga. Jadi aku diajarin kan di waktu itu pas karantina, kita harus profesional, kita harus presentable kalau keluar gitu, karena mungkin takut ada fans nanti lihat, kan mereka lihat kita cuma sekali gitu. Jadi kalau bisa yang rapi, yang enak dilihat, dan juga pokoknya jadi kayak kebiasaan sampai sekarang. Kakak kalau mau keluar, aku lihat dulu kakak mau pakai baju apa, dan aku tanya, kamu mau kemana gitu, kamu mau kemana, terus pakai baju itu mau kemana gitu, pasti aku tanya. Jadi sebenarnya bukannya aku sok ngatur ya, tapi aku tanya dia, misalnya kakak mau kesini pakai baju apa, you wanna look sporty atau you wanna look sexy, nggak boleh yang terlalu lebih dari umurnya gitu, nggak boleh gitu, atau mau you look casual atau gimana. Jadi aku benar-benar aturin dari sedini mungkin. Mengajarkan pengetahuan fashion secara tak langsung menumbuhkan minat sang anak di bidang tersebut pula. Brunette saat ini mengikuti jejak Dewi, menjadi peserta kompetisi yang sama, Gadis Sampul, dan berhasil masuk 50 besar semifinalis. Meski masih mencari arah, entah modeling atau acting, minatnya pada dunia entertainment sudah mulai terlihat. Mau coba ke dunia entertainment, pengen lihat kira-kira opportunity-nya seperti apa. Ini kemarin dia masuk 50 semifinalis ya, mudah-mudahan masuk finalis. Terus ya supaya, karena menurut aku kan Gadis Sampul tuh pintu gerbang. Aku masuk ke dunia entertainment ya, jadi ya coba-cobalah Brunette Gadis Sampul. Aku pengen lihat juga sih, soalnya ini sebagai oportunitas ya untuk lihat berbagai orang di dunia entertainment ini, dan aku pengen lihat kayak gimana, dan aku pengen belajar dari sini. Apakah ini tuh aku bisa, can I make something out of this, dan aku pengen lihat aja. Iya, networking juga kan ya kalau di sini tuh seperti itu. Sih sebenarnya dia kuliahnya maunya arsitektur, dia suka gambar ya. Cuman ke dunia entertainment belum tahu juga nih dia mau modeling atau nyanyi sih kayaknya enggak ya. Enggak sih. Mungkin kalau nggak modeling, acting maybe. Ya, atau ya lihatlah nanti sekarang kan beda sama zaman dulu ya. Kalau dulu kayaknya cuman acting, nyanyi, kalau sekarang kan jadi YouTuber lah, jadi host lah, jadi macam-macam, jadi TikToker, jadi apa, itu social media kan berkembang sekali ya. Nah, ya mungkin jadi public figure aja, tapi mungkin juga ada, I don't know. Like more opportunities untuk misalnya aku pengen melanjutkan karir aku dan aku pengen belajar arsitektur, aku tuh pengen lihat koneksi-koneksi yang aku dapat dari sepanjang jalan ini, Gadis Sampul, dan saat aku kuliah itu tuh aku bisa kemana aja. Meski terlihat serasi, karakter keduanya sedikit bertolak belakang. Dewi dikenal terlalu rapi, sementara Brunette cukup berantakan. Ia mengaku kesal kalau sang ibu mulai cerewet soal kerapihan, karena dirinya bukan tipe yang serapi itu. Tetapi untuk urusan belanja, mereka sepaham. Sama-sama boros, namun tetap memikirkan fungsi jangka panjang. Menurut mereka, setiap barang wajib bisa dipakai berkali-kali. Kalau kesel, ya paling sih kayak biasanya tuh mami-mami kan suka ngatur dan beres-beres rumah, dan kalau misalnya aku berantakan dikit itu langsung diomelin. Iya, soalnya aku paling nggak suka berantakan. Jadi aku kadang-kadang suka ke kamarnya dia. Oh, what is this? What is this? Kenapa ini ada di sini? Kenapa ini ada di sini? Kenapa berantakan gitu? Biasa. Sementara ya namanya anak muda sih. Jadi mungkin lempar sini, lempar sana gitu kan. Tapi ya aku biasain harus rapi, harus bersih, karena untuk kedepannya lebih bagus kan, jadi lebih teratur, lebih tertata, lebih gimana ya, lebih enak lah untuk segala-galanya kalau rapih. Kayaknya kita dua-duanya boros. Kita
dua-duanya boros terus tapi ya maksudnya ya sesuai kantong ya. Jadi kalau misalnya if you want this ya udah just get it gitu. Karena kita kalau beli sesuatu itu dipikirkan matang-matang kayak misalnya beli sepatu ini, this is good for pakai baju ini, mix and match ini, jadi bisa pakainya lama gitu. Jadi kita pikirin jadi kayak kita nggak beli cuman sekedar beli, tapi kita tuh kedepannya ini bisa dipakai lama ulang, atau it's sustainable dan keren lah pokoknya. Meskipun terkadang suka rewel, namun hubungan mereka selalu harmonis karena komunikasinya yang terjaga dengan baik. Bagi Dewi, Brinette adalah anak yang penurut dan Dewi selalu memberi penjelasan yang tepat dalam setiap hal. Mempunyai karakter tersebut menjadi kunci keharmonisan ibu dan anak ini. Jadi cukup nurut sih anaknya, cukup nurut. Terus apa ya? Aku soalnya kalau bilangin sesuatu tuh ada alasannya, nggak cuma yang nggak boleh ini. Jadi aku bilangin gitu, kakak kalau kesini nggak boleh begini ya. Nanti alasannya adalah ini. Jadi dia bisa berpikir, oh maksudnya mami tuh ini, nggak cuma yang awas ya nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Terus dia kenapa sih gitu. Dia kan bertanya-tanya nanti kenapanya gitu. Nah aku jelasin maksudnya tuh begini gitu. Jadi aku bilang dia cukup nurut anaknya karena aku juga reasonable menurut aku. Halo pemirsa Insert, thank you so much udah ikutin keseharian kita, aku dan Brinette. Ya, sampai ketemu lagi. Bye.